Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan. Aiqadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghaflah. Wa waffaqana wa iyyakum lil isti'dad lin naqalati min ad-daril faniyah ila ad-daril baqiyah. Anna min adarril asya' 'alal insan tulal amal. Tulal amal. Ketahuilah kalian semua, wahai saudara-saudaraku, kata beliau, mudah-mudahan Allah memberikan hati kita kesadaran, memberikan hatiku dan hatimu kesadaran daripada kelalaian. Kita ini diingatkan yang sedang lalai, mari sadar, kata beliau. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya taufik untuk mempersiapkan diri berpindah dari dunia, rumah yang fana ini, yang tidak kekal, kepada rumah yang kekal, yaitu akhirat. Kita diingatkan untuk bersiap-siap menuju akhirat. Kata beliau kemudian, ketahuilah bahwa sesuatu yang paling berbahaya bagi seseorang itu adalah tulul amal. Tulal amal. Apa tulal amal itu? Tulal amal artinya panjang angan-angan. Inginkan ini, inginkan itu yang tidak bisa dicapai, yang sulit untuk dicapai. Tulul amal. Wa makna tulil amal, makna tulil amal itu apa? Istish'aru tulil baqa' fid dunya hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi fayakhudhu fil amali bi muqtadahu. Arti tulil amal itu artinya selalu merasakan hidup lama di dunia, sampai-sampai hatinya itu sudah dikuasai dengan perasaan itu. Nah, itu dia sangat giat untuk mengamalkan amalannya di dunia ini, mencari dunia itu. Nah, itu namanya tulul amal, kata beliau. Wa qad qala as-salafus salih rahmatullah alaihim, man tala amalahu sa'a amaluh. Para ulama salafus salih pernah mengatakan, barang siapa yang panjang angan-angannya, maka jeleklah amalannya, perbuatannya. Wa dzalika li anna tulal amal yahmilu 'alal hirsi 'alad dunya wat tashmiri li amaratiha hatta yaqta'al insanu laylaha wa naharaha bitafakkuri fi islahiha wa kayfiyati as-sa'yi laha taratan biqalbihi wa taratan bil amali fi dzalik wal akhdhu fihi bi dhahirihi fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqaini fi dzalik wa hina idzin yansal akhirah wa yashtaghilu anha. Sampai sini dulu. Kemudian, kenapa bisa barang siapa yang panjang angan-angannya, rusaklah amalannya, kata beliau. Kenapa bisa seperti itu? Karena panjang angan-angan akan membawa kepada tamak kepada dunia, menginginkan dunia, dan bersemangat untuk memakmurkan dunianya, sampai-sampai seseorang itu siang dan malamnya yang dipikirkan hanyalah bagaimana memperbagus dunianya, bagaimana cara berusaha untuk memperoleh kesenangan, kenikmatan dunia yang melalaikannya. Terkadang hal itu dia lakukan dengan hatinya terus memikirkan itu. Terkadang juga
dengan amalan perbuatannya. Nah, itu. Kadang juga dengan usahanya dia ingin mengambil bagian daripada zohir-zohir dunia itu. Maka hatinya kemudian, hati dan badannya menjadi tenggelam di dalam keinginan dan mengamalkan, berusaha untuk selalu mendapatkan dunia itu. Wa hina idzin yansal akhirah wa yashtaghilu anha wa yusawwifu fil amali laha fayakunu fi amri dunyahu mubadilan wa mushammiran wa fi amri akhiratihi musawwifan wa muqassiran. Nah, ini. Kalau sudah seperti itu, akhirnya dia melupakan akhirat, sibuk tidak sempat memikirkan akhirat, menunda-nunda untuk beramal kepada akhirat, dan jadilah dunianya lebih dia semangat, lebih dia bersegera dalam hal dunia, dan dalam hal akhirat dia malah menunda-nunda dan lalai. Nah, kalau sudah seperti itu ya begitu kata beliau. Wa kana alladhi yanbaghi lahu ay ya'kusal amru ay ya'kusal amra ay ya'kusal amru fayushammir lil akhirah allati hiya darul baqa wa mautinul iqamah. Tetapi yang seharusnya bagi orang itu membaliknya, membalik urusannya. Artinya dia bersemangat dalam akhirat, yang dimana akhirat itu adalah rumah kekal, rumah abadi. Dibandingkan semangatnya kepada dunia, seharusnya dibalik kata beliau. Semangat untuk akhirat lebih besar dibandingkan semangat untuk mencari dunia itu. Waqad akhbarahu Allah Ta'ala wa rasuluhu annahu la yanaluha biduni as-sa'i wat talabi wal jiddi fi dzalik wat tashmir lah. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa akhirat itu tidak bisa dicapai, tidak bisa digapai tanpa ada usaha, tanpa kita menuntut mencarinya, tanpa kita bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga untuk akhirat itu. Wa ammad dunya fahiya daru zawalin wa intiqalin wa an qaribin yartahilu minha ila al-akhirah wa yukhallifuha wara'a dhahrihi wa laysa ma'muran bi talabiha wal hirsi 'alayha bal huwa manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun dunia kata beliau, dunia itu adalah rumah yang akan binasa, rumah yang akan hilang, tempat tinggal yang tidak abadi, wantiqal, tempat kita berpindah bukan selama-lamanya kata beliau. Dan sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan berpindah kepada akhirat dan meninggalkan seluruh isi dunia itu. Dan dunia itu kata beliau tidak diperintahkan kita untuk mencarinya, untuk menginginkan terlalu berlebihan dengan dunia. Bahkan hal itu dilarang di dalam Al-Quran dan juga sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasibuhul muqaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubhu walakinnahu lamma tala alaihi al-amalu hamalahu ala al-hirsi ala ad-dunya wat taswif fil akhirah fala yakhtiru lahu amrul maut wa wujubul istidad lahu bil a'malis salihah illa wa'da nafsihi bil faragid lidzalik min ashghalid dunya fi awqatin mustaqbilatin ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mata sya'a. Bukan kita diperintahkan kata beliau untuk mencari akhirat, mencari dunia, dan itu dilarang.
Dan bagian dunia itu, kata beliau, sudah Allah tentukan kepada siapapun, sudah ada kadarnya. Tidak mungkin kita tidak diberikan dunia itu oleh Allah sekedar makan. Yafutuhu walau lam yatlubuhu. Dunia itu tidak akan luput daripada kita walaupun kita tidak mencarinya. Akan tetapi tatkala angan-angan itu begitu panjang, tatkala kita memiliki angan-angan yang begitu panjang, kata beliau, nah itulah yang membawa kita kepada tamak kepada dunia, menginginkan dunia, dan kemudian menunda-nunda akhirat itu. Kalau sudah seperti itu, sudah tidak ada lagi pengaruh, sudah tidak teringat lagi tentang kematian. Kalau sudah panjang angan-angan itu, sudah tidak teringat lagi kewajiban menyiapkan diri dengan amal-amal soleh itu. Hanya saja dia berjanji kepada dirinya, dia cuma berjanji kepada dirinya, nanti saja kalau sudah selesai dari urusan dunia baru aku kerjakan urusan akhiratku. Padahal itu cuma janji-janji yang tidak terlaksana, kata beliau. Seolah-olah ajalnya berada di tangannya orang yang seperti itu, yang dia bisa mati kapan saja yang dia mau. Padahal ini tidak benar. Wa hadza kulluhu min syu'umi tulil amal. Ini semuanya sumbernya adalah keburukan dari jeleknya yang namanya panjang angan-angan. Fahdharuhu rahimakumullah waj'alut taswifa wat ta'khira fi umurid dunya wal mubadarah wat tashmir fi umuril akhirah. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghada. Maka berhati-hatilah, kata beliau, wahai hamba Allah yang Allah rahmati, jadikanlah oleh kalian menunda-nunda dan menomorduakan, artinya mentakhirkan. Menunda-nunda itu cukuplah dalam urusan dunia saja engkau menunda-nunda, sedangkan dalam urusan akhirat engkau bersemangat, engkau bersegera, jangan menunda-nunda, kata beliau. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau tidak akan mati selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Wastash'iru qurbal maut fa innahu kama fil hadits aqrabu ghaibin yantaziru. Rasakanlah oleh kalian akan dekatnya kematian, karena di dalam hadis dijelaskan perkara gaib paling dekat yang ditunggu-tunggu adalah kematian. Wa ma yadril insan la'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'ul yasir. Dan orang itu tidak ada yang mengetahui, barangkali ajalnya tinggal sebentar lagi. Wa huwa muqbilun ala dunya huwa mu'ridun an akhiratihi. Orang tidak ada yang tahu kapan ajalnya tiba. Bisa jadi tinggal sedikit, kata beliau. Sedangkan ketika dia dalam keadaan itu, dia masih mengumpulkan menghadap kepada dunia dan berpaling daripada akhirat. Fa inna zala bihil maut wa huwa ala tilkal halah raja'a ila Allah wa huwa ghairu musta'idin li liqa'i. Kalau dalam keadaan seperti itu dia masih menginginkan dunia, kemudian ajalnya tinggal sebentar, merupakan berpaling dari akhirat. Ketika kemudian mati menghadapi orang itu, maut datang, sedangkan dia dalam keadaan lalai seperti itu, maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak siap bertemu dengan Allah. Ya Allah. Wa rubbama yatamannal imhal indama yanzilul maut bihi fala yujabu ilaihi wa la yumakkinu minhu. Tatkala dia menginginkan ketika datang kematian kepada
dirinya itu, dia terkadang menginginkan ditangguhkan lagi usianya. Ya Allah, jangan dulu cabut ya Allah. Nah, begitulah kalau orang belum siap menghadapi kematian itu. Minta diimhalkan, minta ditangguhkan ketika sakaratul maut. Tapi sayangnya hal itu tidak dijawab oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu apabila datang kepada mereka kematian, mereka kemudian mengatakan, Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap apa yang pernah aku tinggalkan itu. Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, cuma ngomong aja. Ya itu tuh, fitrah manusia ya. Kalau sudah menyesal seperti itu, padahal kalaupun dikasih kesempatan, tetap lagi dia akan lalai. Cuma perkataan saja, kalimatun huwa qailuha. Dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Fala yutilul amala wa yusawwiful amal wa yaghfulu 'anil istidad lil maut illa gini ya. Fala yatilul amal wa yusawwiful amal wa yaghfulu 'anil istidad lil maut illa ahmaq maghrurun. Tidaklah orang itu memperpanjang angan-angan, kemudian menunda amal, lalai dari bersiap kepada kematian untuk kematiannya, melainkan orang seperti itu adalah orang yang bodoh, orang yang tertipu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah, yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Fatulul amal min ittiba'i hawan nafs wal inkhida' bi amaniha al-kadhibah. Mana dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, yakni memenjarakannya, mengikatnya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematiannya. Kita ini dikatakan cerdas kalau kita memikirkan akhirat. Nah, ini jadi kita diperintahkan untuk memikirkan akhirat. Apa keadaan setelah mati itu? Bagaimana apa yang sudah disiapkan di dunia ini untuk menghadapi alam kubur, untuk menghadapi akhirat itu yang perjalanannya begitu panjang. Ya Allah. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah mendapatkan keamanan. Itu. Dia masih mengikuti hawa nafsunya tapi berharap selamat, padahal itu bukan seperti itu. Fatulul amal min ittiba'i min hawa nafs. Termasuk daripada panjang angan-angan adalah mengikuti hawa nafsu.
dan tertipu oleh angan-angannya yang dusta. Itu termasuk tulul amal namanya. Wa qala ba'dus salafis salih radhiyallahu anhum law ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadtum al-amala wa ghururahu. Para ulama salafus saleh mengatakan, seandainya kalian tahu, andaikan kalian melihat ajal dan perjalanan ajal itu, pasti kalian akan membenci yang namanya tulul amal dan tipuan-tipuannya. Wa qala akhar, berkata yang lain, kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu wa mu'ammilin ghadan lam yudrikhu. Ada sebagian juga ulama para salafus soleh mengatakan betapa banyak orang yang menyambut datangnya hari namun ia tidak sampai menyempurnakannya, melaluinya. Dan betapa banyak orang yang mengharapkan hari esok tapi dia tidak menjumpainya. Sudah bersiap-siap tapi ajal dulu menjemputnya. Itu kan banyak contohnya seperti itu. Kita nggak tahu ajal kapan itu tiba. Wa qala akhar rubba dhahikin mil'a fihi wa la'alla akfanuhu qad kharajat min indil qassar. Ada juga yang lain mengatakan bisa jadi orang yang tertawa berbahak-bahak itu padahal kain kafannya telah keluar dari penjahit. Wa fil hadits yanju awwalu hadhihi al-ummah biz-zuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Di dalam hadis disebutkan generasi pertama umat ini mereka selamat karena kezuhudan dan keyakinan mereka. Dan generasi terakhir itu binasa karena tamaknya, cintanya kepada harta, benda dan juga panjang angan-angan. Sebanyak ini ya. Oh, tinggal sedikit. Gimana tadi? Wa qala Ali radhiyallahu anhu akhwafu ma akhafu alaikum itba'ul hawa wa tulul amal. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan juga panjang angan-angan. Wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya, dia akan terhalang dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun orang-orang yang panjang angannya, dia akan melupakan akhirat. Wa man nasiyal akhirah lam ya'mal laha. Kalau orang sudah lupa akhirat, dia tidak bakalan beramal untuk akhirat. Wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflisun minal a'malis salihah allati la najata wa la fawza fil akhirah biduniha. Barang siapa yang tidak mau beramal untuk akhirat, maka dia akan menjumpai akhirat, dia akan datang kepada akhirat itu sedangkan dia dalam keadaan rugi daripada amal-amal soleh. Padahal amal-amal soleh itulah yang akan menyelamatkan nanti di akhirat. Tidak ada keselamatan, keberuntungan di akhirat kecuali dengan amal soleh. Fa in talaba 'inda dzalika ay yarudda ila dunya liya'mala salihan hila bainahu wa baina dzalik fa ya'zumu 'inda dzalika tahassuruhu wa nadamuhu haitsu la yanfa'un nadam. Seandainya dia meminta
untuk dikembalikan ke dunia. Ketika sudah di akhirat tidak punya amal, untuk dia katanya mau beramal soleh, maka pasti hal itu akan dipalingkan kepada dia. Artinya tetap walaupun dia minta untuk dikembalikan, nanti pun kalau seandainya dikembalikan, pasti dia akan lagi panjang angan-angan, tidak mau lagi beramal untuk akhirat. Karena begitu manusia. Ucapannya saja terkadang berjanji, saya nanti berjanji kalau begini, tapi godaan hawa nafsu yang membuat dia seperti itu. Nah, ketika seperti itu, tahassuruhunya, penyesalannya sudah sangat besar, tidak bisa lagi dibendung, sudah sangat menyesal. Dan di saat menyesal itu tidak ada arti penyesalan di saat itu. Ya Allah. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang melewati jalan. Wa bidzalika ghayatul hati ala qisaril amal wa qillatil ghar. Bidzalika ghayatul harsi ala qisaril amal. Wa qillatil raghbah fid dunya, wa kana Ibnu Umar yaqulu idza asbahtu fala tantazirul masa wa idza amsaytu fala tantazirus sabah wa khudh min hayatika li mautika wa min sihhatika li saqamika. Nah, di dalam penjelasan hadis wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibnu Umar itu, di situ ada anjuran kepada kita, artinya kita mengambil pelajaran, anjuran supaya jangan panjang angan-angan dan jangan terlalu menginginkan dunia. Ibnu Umar juga pernah menyampaikan, Ibnu Umar pernah berkata, jika saya berada di waktu subuh, kata beliau, jika idza asbahta ya, fala tantaziran masa, apabila engkau berada di waktu subuh, jangan harap engkau menunggu waktu. Ya, kalau kamu berada di waktu subuh, jangan engkau menunggu waktu sore. Artinya kerjakan. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan nunggu waktu subuh. Jangan nunggu waktu sampai pagi. Ambillah dari hidupmu bekal untuk kematianmu. Ambillah dari kesehatanmu bekal. Takutnya nanti kok sudah sakit, tidak bisa lagi. Untuk masa sakitmu itu. Nah, ini masalah panjang angan-angan. Wa'lam, sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.